Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang berjudul 17 aturan resmi BKN penentu guru honorer lolos seleksi administrasi P3K. Rugi besar jika tidak nonton, jangan sampai gagal total dan menyesal. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan mencoba merangkum 17 aturan resmi hasil live Instagram BKN teman-teman ya. Jadi ini dan merupakan hasil live Instagram yang memunculkan beberapa aturan ya, dilansir di grup Facebook Info CPNS dan P3K hasil live Instagram BKN tanggal 7 Juli teman-teman ya. Ini tanggal 7 Juli 2021 seperti itu. Jadi aturan yang pertama yaitu jika ada kesalahan dengan nomor NIK harus ke Dukcapil Pusat di daerah pesisir Minggu Jakarta. Jadi ini khusus mungkin untuk daerah yang berada di Jakarta ya. Kecuali kalau teman-teman berada di misalnya di Makassar itu di Endrekang atau di daerah-daerah kabupaten itu ke Dukcapil masing-masing kabupaten seperti itu. Kemudian aturan kedua yang harus teman-teman pahami mulai dari sekarang sebelum menyelesaikan proses pendaftaran adalah jika di KTP pada namanya ada gelar, maka nama yang diinputkan silahkan memakai nama yang ada di ijazah, dikarenakan ijazah sifatnya lifetime atau cuma dicetak sekali seumur hidup. Intinya nama yang dipakai adalah nama tanpa gelar. Jadi jangan coba-coba menggunakan nama yang ada gelarnya teman-teman ya. Jadi yang digunakan adalah nama yang sesuai dengan ijazah. Di sini ada alasannya karena ijazah itu bersifat lifetime seperti itu. Itu aturan kedua yang teman-teman harus pahami ya. Kemudian aturan yang ketiga teman-teman adalah pengisian password dan pertanyaan pengaman kalau bisa dicatat ya, supaya tidak lupa. Nah ini semacam nasihat saja, jadi teman-teman harus minimal itu catat saja password akun dengan pertanyaan pengaman yang telah dibuat pada saat melakukan proses pembuatan akun seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk aturan yang keempat itu jika saat awal pendaftaran tertukar antara foto selfie dan juga pas foto, udah santai aja, gak masalah, lanjutkan. Karena data yang akan masuk ke verifikator instansi adalah data unggahan dokumen. Jikapun upload fotonya terbalik, itu tidak masalah. Berarti bagi teman-teman guru honorer yang selalu mempersoalkan tentang masalah foto selfie, di sini hasil live Instagramnya mengatakan data yang masuk ke verifikator instansi adalah data unggahan dokumen seperti itu. Namun sebaiknya teman-teman juga harus memperbaiki cara penggunaan foto selfie supaya jauh lebih aman teman-teman. Itu saran dari admin sendiri seperti itu. Kemudian untuk aturan yang kelima adalah jika terjadi kesalahan upload dokumen, seluruh keputusan berada di tangan instansi bukan di BKN. Jika ingin mengajukan keluhan bukan ke BKN namun ke instansi yang dilamar. Jadi jika misalnya terjadi kesalahan upload dokumen, misalnya ijazah diupload di kolom KTP, itu teman-teman itu langsung hubungi saja instansi tempat teman-teman melamar melamar P3K, bukan mengajukan permasalahan ini ke BKN tapi ke instansi yang dilamar. Seperti itu aturan dari BKN yang kelima. Kemudian data NIK yang diintegrasi merupakan data NIK yang diambil dari data Dirjen Dukcapil Pusat. Jadi data dari Dukcapil Pusat itulah yang terintegrasi dengan NIK teman-teman. Seperti itu ya aturan ke-6. Jadi betul-betul NIK ini harus teman-teman perhatikan mulai dari sekarang seperti itu. Jangan buru-buru untuk melakukan menyelesaikan pendaftaran tapi ada masalah di belakangnya nanti seperti itu. Kemudian untuk aturan yang ketujuh adalah apabila sudah di akhir pendaftaran dan sudah diakhiri, jika terjadi kesalahan upload atau sebagainya sudah tidak bisa lagi diedit. Silahkan perbanyak doa dan hati-hati. Wow. Jadi teman-teman di sini yang dibutuhkan adalah ketelitian. Perhatikan di poin 7 aturan baru dari BKN. Apabila sudah di akhir pendaftaran dan sudah diakhiri, jika terjadi kesalahan upload atau sebagainya sudah tidak bisa lagi diedit. Berarti tidak bisa lagi diedit. Sekali lagi admin katakan tidak bisa lagi diedit. Silahkan perbanyak doa dan hati-hati. Itu hasil live-nya teman-teman ya. Luar biasa. Kita pindah ke aturan yang ke-8 teman-teman ya. Aturan ke-8 adalah akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di saat lulus. Nah ini yang sering sekali dipertanyakan yang poin 8 ini teman-teman ya. Jadi akreditasi yang digunakan adalah akreditasi di saat lulus, khusus yang pelamar jalur cum laude, prodi akreditasinya A, dan universitas juga harus A. Yang pelamar jalur cum laude itu khusus untuk cum laude seperti itu. Namun bagi secara keseluruhan pelamar, akreditasi yang dipakai adalah akreditasi saat lulus seperti itu. Kemudian pendaftaran akun dilakukan dari awal semua. Jadi baik untuk yang ikut tahap 1, 2, 3 itu pembuatan akunnya itu di awal teman-teman ya. Jadi harus bikin akun baru. Lupakan akun lama saat mendaftar 2019. Jadi intinya gunakan atau buat akun baru. Jangan gunakan akun tahun
tahun 2019. Kenapa seperti ini? Dikarenakan data ASN sangat banyak, maka data pelamar yang gugur terlebih dahulu otomatis sudah dihapus sehingga harus dimulai kembali dari awal seperti itu. Ini teman-teman harus pahami, semua harus membuat akun di awal ya. Oke, yang sampai gagal seperti itu. Kemudian informasi yang ke-10 adalah Dapodik bukan kewenangan BKN karena adanya di Dikbud. Ya, jika ingin memperbaiki silakan di Dikbud. Jadi untuk persoalan berkaitan dengan data Dapodik atau tidak terdata di Dapodik itu diperbaiki lewat Dapodik teman-teman. Bukan teman-teman mengadu kepada BKN. Jadi silakan hubungi operator sekolah untuk melakukan proses perbaikan seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya teman-teman ya. Informasi yang ke-11 yang harus teman-teman ketahui. Di sini yang informasi ke-11 ya. Oke, lewat dulu. Kita lihat dulu. Nah, di sini informasi ke-11 ya. Pertanyaan yang paling sering ya. Inilah pertanyaan yang paling sering, saya tandai dulu supaya terkunci ya. Ini. Jadi pertanyaan yang paling sering itu adalah pertanyaan misalnya saya jurusan ekonomi. Ternyata di formasi diminta ekonomi. Untuk pendidikan harus sejalan. Jika diminta ekonomi maka harus ekonomi. Jika diminta komunikasi maka harus komunikasi. Jangan ilmu komunikasi masuk daftar. Cara yang sama persis dengan jurusan. Jangan berpikir karena satu rumpun maka beranggapan boleh mendaftar. Jika memang ragu silakan ditanyakan ke instansi terkait dan usahakan secara tulisan, jangan lisan supaya bisa jadi pegangan. Nah, ini yang berkaitan dengan misalnya bahasa Indonesia, sejarah atau IPS. Betul-betul itu ternyata ini ada aturan baru di poin 11 teman-teman ya. Betul-betul itu harus disesuaikan dengan ijazah ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia, PKN berarti PKN, sejarah berarti sejarah. Nah, kalaupun teman-teman ini ternyata terkunci di sistem di pendidikan sekolah dasar atau PGSD, sebaiknya teman-teman itu pertanyakan dulu di instansi atau pertanyakan di BKD. Ini admin sudah katakan sejak dahulu ya, dan bahkan admin sudah mengklarifikasi bahwa admin tidak bertanggung jawab secara 100% jika teman-teman memilih formasi guru kelas SD. Jangan sampai salah formasi atau salah daftar, sebaiknya dipertanyakan dulu ke instansi BKD. Meskipun sebenarnya berdasarkan linearitas PPG itu bahasa Indonesia linier dengan guru kelas, namun di SE terbaru ternyata meminta serdik. Makanya admin kemarin mengatakan admin tidak menjamin 100% teman-teman lulus administrasi bagi yang bukan PGSD melamar ke formasi guru kelas. Di sini sudah di poin 11 sudah dijelaskan. Ini pertanyaan yang paling sering ya, jurusan ekonomi harus meminta ekonomi, harus masuk ekonomi. Kalau komunikasi berarti daftar komunikasi, berarti tidak dilihat. Jangan berpikir karena satu rumpun teman-teman ya, tentunya teman-teman harus pahami. Jangan berpikir karena satu rumpun seperti itu ya. Jadi betul-betul teman-teman yang bukan PGSD melamar ke guru SD itu pertanyakan dulu teman-teman di BKD atau instansi terkait. Jangan sampai teman-teman menyesal ya, seperti itu. Oke. Kemudian di poin 12, misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah tes harus di daerah juga? Nah, ini pertanyaan yang sering dipertanyakan. Misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah tes harus di daerah juga? Itu jawabannya adalah tergantung kewenangan instansi. Karena BKN hanya menyediakan list lokasi untuk tes, kemudian instansi lah yang memilih mereka mau tes di tempat yang mana. Ada yang terpusat di satu tempat dan ada yang beberapa tempat, seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman diperhatikan baik-baik. Kemudian untuk poin 13, jika pada saat pendaftaran ada notif Anda terdaftar sebagai PNS aktif, maka silakan lapor ke Helpdesk SECSN. Bisa jadi bersangkutan sebelumnya sudah mundurkan diri, namun belum 2 periode pendaftaran sudah mencoba daftar lagi. Nah, itu yang bagi PNS yang mundurkan diri dan mau kembali mendaftar P3K, itu sepertinya tidak bisa lagi teman-teman ya. Kemudian di poin 14, jika ada galat, dicek kembali galatnya di mana. Bisa saja saat mengisi tanggal lahir yang minta HH BB YYY, namun diisikan 8 Maret 1998. Berarti ikuti aturannya teman-teman pada saat mengisi tanggal lahir ya, betul-betul diisi dengan baik. Kemudian di poin 15, tahun ini jumlah pendaftar tidak bisa dilihat, berarti karena tahun ini blind competition. Jadi teman-teman harus pahami bahwa untuk jumlah pendaftar dalam satu sekolah itu tidak bisa dilihat teman-teman ya, baik itu mapelnya atau instansinya itu tidak bisa dilihat. Namun admin sempat membagikan video tentang bagaimana cara mengetahui formasi masih kosong itu. Tetap teman-teman harus berupaya untuk mencari kontak HP operator sekolah untuk meminta keterangan kira-kira guru formasi mana yang tersedia di sekolahnya. Jadi itu yang saya upload itu bukan aturan paten. Karena di poin 15 ini tahun ini jumlah pendaftar tidak bisa dilihat karena tahun ini blind competition teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke informasi berikutnya.
Nah, ini yang terakhir di poin 16, jumlah ajuan pada helpdesk dalam sehari bisa ribuan, 100 ribuan diantaranya ada 21.000 lupa password, 1.100 lupa pengaman, dan 1.000 lupa pengaman 2. Lokasi lahir tidak ditemukan 2 ribuan, mohon untuk password dan pertanyaan pengaman agar dicatat. Makanya di sini diaturkan bahwa teman-teman harus mencatat password dan pertanyaan pengaman agar tidak dilupa ya, seperti itu. Kemudian 17, lokasi lahir yang digunakan yaitu pada tingkat kabupaten kota bukan desa. Desa dikhususkan untuk pelamar yang lahir di luar negeri. Nah, ini yang paling sering berbahaya sekali jika teman-teman salah. Jadi di sini poin 17, lokasi lahir yang digunakan yaitu pada tingkat kabupaten kota, berarti bukan desa. Desa dikhususkan untuk pelamar yang lahir di luar negeri, seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang 17 aturan resmi dari BKN hasil live Instagram. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.